Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Sholawat serta salam kita kirimkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah topik yang berjudul Akhirat di Hati, Dunia di Genggaman. Suatu hari, seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, yaitu Imam Hasan al-Basri, pernah menasihati murid beliau dengan satu kalimat yang luar biasa. Kata Imam Hasan al-Basri, dunia dan akhirat adalah seperti timur dan barat. Jika engkau condong ke timur, maka engkau menjauh dari barat. Dan ketika engkau condong ke barat, maka engkau menjauh dari timur. Apa maksud dari kalimat sederhana ini, tetapi mempunyai makna yang cukup dalam? Menurut Imam Hasan al-Basri, hati kita itu tidak mungkin condong ke dunia dan akhirat sekaligus. Kenapa? Karena dunia dan akhirat itu adalah seperti dua arah yang berlawanan. Dalam urusan hati, bukan dalam urusan zahir. Karena dalam urusan zahir, kita bisa meraih akhirat dan dunia sekaligus, seperti orang yang bersedekah. Dia bisa mendapatkan pahala di dunia dan dia bisa mendapatkan pahala di akhirat. Pahala di dunia, hartanya bertambah. Pahala di akhirat, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Allah mulai merasakan indahnya tahajud, mulai merasakan rindunya pada surga, mulai merasakan bencinya pada dosa dan api neraka. Itu dalam urusan zahir. Tapi dalam urusan hati, yaitu mencintai, tertarik, siapa yang lebih menggairahkan? Siapa yang lebih nyaman dirasakan di dalam hati? Itu tidak bisa dua-duanya. Hati hanya condong ke satu arah. Dunia dan akhirat letaknya di lain arah. Yang satu di barat dan yang satu lagi di timur. Sehingga ketika hati kita mulai condong ke dunia, mulai tertarik dengan urusan duniawi, mulai habis-habisan fashionnya, kemudian rasa yang kuatnya dibagikan untuk sifat-sifat yang duniawi. Di saat yang sama, dia mulai merasakan gersang tentang hal-hal ukhrawi. Dia mulai lalai dari sifat-sifat yang ukhrawi. Dia mulai enggan tentang hal-hal yang ukhrawi. Dia mulai merasa tidak tertarik dengan hal-hal yang ukhrawi. Itulah hati. Sebaliknya, ketika dia mulai menjauh dari dunia, dia mulai merasakan indahnya ibadah kepada Allah. Dia mulai merasakan indahnya berdoa kepada Allah. Mulai merasakan indahnya tahajud, mulai merasakan rindunya kepada surga, mulai merasakan bencinya pada dosa dan api neraka. Itu rasa terbangun dengan sendirinya ketika dia cenderung ke satu arah. Sekarang coba kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Rasa apa yang paling kuat yang kita rasakan di dalam hati tentang dunia dan akhirat? Apa yang membuat kita tiba-tiba bergairah saat mendengar sebuah tawaran? Ada orang yang menawarkan, maukah engkau aku tawarkan satu perniagaan dan kamu keuntungannya sekian? Mau tidak aku tawarkan satu pekerjaan yang gajinya sekian, yang offsetnya sekian? Apa perasaan di hati kita? Tiba-tiba kita bergairah yang luar biasa. Itu belum tentu salah. Tapi coba kita bandingkan ketika ada tawaran dari Allah yang urusannya adalah urusan akhirat. Allah menawarkan surga, Allah menawarkan bebas dari api neraka, Allah menawarkan naungan di padang mahsyar, Allah menawarkan cahaya di padang mahsyar, Allah menawarkan ringannya hisab, bahkan tidak dihisab. Apakah kita punya rasa gairah yang lebih besar daripada yang pertama? Atau ternyata hampir tidak ada gairah? Maka di situ ada jawaban, istafti qalbaka. Kata Nabi, tanya ke hatimu. Ternyata hati itu akan mengatakan, aku lebih condong kepada dunia daripada akhirat. Sehingga siapapun yang hatinya lebih condong pada dunia daripada akhirat, maka dia termasuk orang yang punya penyakit hati.
wahan habbud dunya. Penyakit itu adalah awal dan kelemahannya ini yang harus kita coba introspeksi. Di bulan Ramadan kita coba bandingkan mana yang lebih menggairahkan di hati kita, urusan dunia dengan urusan akhirat, urusan kerja, urusan karir, urusan ketenaran, urusan sosial media, urusan entertain, urusan teman-teman dan geng kita, atau urusan Allah, urusan Rasul, urusan agama, urusan ibadah, urusan dakwah, urusan surga. Mana yang lebih menggairahkan? Mana yang lebih menggairahkan hati kita, teman-teman semuanya? Sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan besarnya ilmu adalah mencintai akhirat lebih daripada dunia. Siapapun yang lebih mencintai dunia lebih daripada akhirat, maka sulit bagi dia mengerti ilmu Al-Quran, hadis, syariat, dan lain-lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tazalunal akhirah." Sungguh kalian mencintai dunia sehingga kalian mengabaikan akhirat. Gak mungkin mencintai dunia dan mencintai akhirat. Gak mungkin meraih dunia dan akhirat, tapi mencintai dunia dan akhirat sekaligus, bukan seperti itu sunnatullah. Makanya bagaimana cara supaya akhirat ada di hati kita, tapi dunia ada di genggaman kita. Kita boleh menggenggam dunia dengan erat, tapi kita tidak boleh meletakkan dunia itu di dalam hati walaupun 1 rupiah. Kita letakkan dunia di dalam hati, maka itu akan menjadi penyebab dari kelemahan dan masalah hidup kita. Tapi walaupun miliaran rupiah kita letakkan di genggaman, maka itu mudah akan menjadi kebaikan. Permasalahannya adalah dunia itu di genggaman di hati. Barakallahu fikum. Dari banyak kata yang telah terucap dan dari banyak hal yang telah kita simak bersama-sama, semoga apa yang telah saya sampaikan kiranya menjadi bermanfaat bagi kita sekalian. Dan apabila ada kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mohon maaf pada hadirin sekalian. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.